Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita buat sahabat kita. Dalam waktu 2 hari 5 TKI atau TKW pulang ke sisi Allah. Semoga tenang di alam sana, amin ya robbal alamin. Dari kelima TKI tersebut, 3 diantaranya adalah TKI atau TKW Taiwan guys. Yaitu yang pertama adalah Mas Dimas. Yaitu Mas Dimas meninggal pada pukul 12 waktu Taiwan. Dan yang kedua adalah Mas Febri Anggara, meninggal pada pukul 18.30 waktu Taiwan. Ini adalah meninggal diakibatkan karena kecelakaan mobil ya guys. Dan posisi jenazah ya sekarang ada di Yangming Hospital Yilan. Dan yang ketiga adalah Mbak Ade Juwaria, meninggal pukul 16.28 waktu Taiwan. Setelah beberapa waktu berjuang untuk sadarkan diri setelah jatuh dari ketinggian 2 lantai saat bekerja. Posisi jenazah almarhum sekarang di Lancet Hospital, Pingsen, Taoyuan. Jadi ketiganya ini berasal dari Lampung guys. Yang keempat adalah TKW asal Sukabumi, Mbak Aini ya. Jadi teman-teman masih ingat dari video saya sebelumnya bahwa saya pernah video Mbak Aini sakit ya, dan beliau itu dirawat beberapa hari di rumah sakit, dan kemarin ada kabar bahwa beliau telah meninggal dunia guys. Jadi mohon doanya ya guys, semoga saja beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya, dan semoga saja keluarga yang ditinggalkan ya diberikan kesabaran, amin amin ya robbal alamin. Yang kelima adalah TKI asal Brebes, yaitu Mas Taryono. Beliau meninggal pada tanggal 12 Juli 2020, yaitu kemarin ini. Jadi penyebabnya adalah terjatuh ke laut dari kapal ya. Jadi beliau ini kecelakaan begitu. Oke, sekarang langsung bahas berita yang pertama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah gugur kembali pahlawan kita hari ini. 2 sahabat kita yang sedang naik sepeda listrik dan menunggu lampu merah, namun siapa sangka dari belakang ada mobil pick up yang remnya tak terkendali menabrak sobat seperjuangan kita hingga meninggal dunia di tempat dan sepedanya rusak. Sedih ya Allah, 2 orang sekaligus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu tanggal 12 Juli 2020, kabar duka dari Taiwan. Jadi kronologinya tuh begini guys, Mas Febri dan Mas Dimas ini beliau lagi nunggu lampu merah guys ya, pas naik sepeda listrik ya. Kita melihat di sini yang saya lingkari ini adalah sepeda listriknya mereka berdua lagi menunggu lampu merah, tapi tiba-tiba dari belakang ya ada sebuah mobil pick up yang jalan tidak terkendali ya. Jadi mobil pick up itu langsung menabrak mereka berdua dan hingga mereka berdua itu terseret atau terpental sampai 40 meter dari tempat semula mereka berhenti guys. Nah setelah ditelusuri ternyata mobil pick upnya itu memang remnya blong guys. Jadi kesalahan memang pure dari si pengendara mobil ini. Tapi si pengendara mobil ini dalam keadaan sadar begitu. Hanya saja memang mobilnya yang rusak gitu. Jadi rem blong katanya seperti itu. Dan akhirnya mereka berdua langsung dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak bisa tertolong guys. Jadi untuk Mas Dimas sendiri, beliau masih sempat dirawat di rumah sakit dalam waktu beberapa jam gitu. Tapi setelah itu pada jam 16 lebih 28 menit atau setengah 7 waktu Taiwan, beliau meninggal dunia. Dan kalau untuk Mas Febri sendiri, beliau meninggal di tempat seperti itu. Nah ini pelajaran bagi teman-teman ya guys, khususnya yang pakai sepeda listrik ya, untuk lebih berhati-hati karena kadang ya kita udah berhati-hati tiba-tiba ditabrak begitu. Keduanya berasal dari Lampung Timur dan masih single ya, jadi belum menikah. Kita doakan ya guys, semoga beliau husnul khotimah ya, semoga saja diterima di sisi Allah. Semoga beliau tenang di alam sana dan semoga saja diampuni segala dosa-dosanya
dan semoga saja proses kepulangan jenazahnya bisa berjalan dengan lancar untuk keluarga di rumah atau untuk saudara orang-orang terkasih. Ya, semoga saja mereka diberi kesabaran ya, ketabahan, karena kita tahu rezeki jodoh mati itu sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala, guys. Nah, itu tadi ya guys, berita yang pertama. Dan oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Yang kedua adalah Mbak Ade Juria meninggal pukul 16.28 waktu Taiwan. Setelah beberapa waktu berjuang untuk sadarkan diri setelah jatuh dari ketinggian 2 lantai saat bekerja. Posisi jenazah almarhum sekarang di Lancet Hospital Ping Yen Taoyuan. Jadi kronologinya begini guys, Mbak Ade ini adalah seorang TKW ilegal. Beliau bekerja di konstruksi lah ya, atau bangunan. Nah, kebetulan waktu itu Mbak Ade ini lagi membawakan minuman untuk pacarnya gitu. Dan tanpa sengaja beliau ini menginjak salah satu genteng, dan ternyata gentengnya itu rapuh gitu. Akhirnya beliau jatuh dan langsung dibawa ke rumah sakit dan sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari guys, tapi dalam keadaan koma ya, atau tidak sadarkan diri. Dan pihak rumah sakit juga bilang katanya untuk kesembuhannya itu sangat minim sekali, dan kalaupun nanti sembuh beliau juga harus menggunakan alat bantu seperti itu. Dan sempat berjuang beberapa hari ya, dirawat di rumah sakit, tapi Allah berkata lain, yaitu tepat pada hari Minggu tanggal 12 Juli kemarin, yaitu tepatnya jam 16.28 atau setengah 5 waktu Taiwan, beliau meninggal dunia. Posisi jenazah almarhum sekarang berada di Lancet Hospital Ping Yen Taoyuan guys. Kita doakan ya guys buat beliau, semoga husnul khotimah, semoga saja diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima semua amal ibadahnya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan ya, semoga saja diberi kesabaran, ketabahan. Semoga saja proses kepulangannya nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke guys, sekarang kita langsung bahas yang ketiga ya, atau berita yang ketiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal kawan kami ya, atau sahabat kita, yaitu TKW asal Sukabumi, Mbak Aini atau Siti. Jadi minta doanya ya guys, semoga saja husnul khotimah. Jadi kronologinya begini guys, Mbak Ani ini adalah seorang TKW asal Sukabumi. Beliau bekerja di Malaysia, dan beliau ini mengalami sakit lambung, dan karena dibiarkan akhirnya parah, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata komplikasi. Tapi selang beberapa hari itu beliau dibawa pulang, entah karena biaya atau apa gitu ya, akhirnya dibawa pulang ke mes gitu. Tapi tidak ada perubahan, justru makin parah, dan akhirnya teman-temannya dipanggilin ambulan dan beliau dibawa ke rumah sakit. Tapi selang beberapa hari Allah berkata lain, beliau meninggal dunia, yaitu tepatnya hari Minggu ya, sama hari Minggu kemarin. Dan beliau ini katanya dikebumikan di Malaysia gitu. Jadi untuk jenazahnya itu tidak dikirim ke Indonesia. Menurut informasi dari sahabatnya, jadi Mbak Ani ini adalah TKW ilegal ya, jadi nggak ada dokumen, sehingga ya nggak ada yang ngurus untuk kepulangannya karena hak-haknya itu sudah tidak ada. Akhirnya ya mau tidak mau harus dikebumikan di Malaysia begitu guys, karena mungkin untuk pengiriman jenazahnya ke rumah itu membutuhkan biaya yang cukup banyak seperti itu. Nah mohon doanya ya guys, semoga saja beliau ini husnul khotimah ya, semoga jadi ampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Semoga saja keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, diberi kesabaran ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang ketiga. Turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia sahabat kita, teman kita, yaitu Mas Taryono, TKI Korea asal Brebes. Beliau meninggal pada tanggal 12 Juli kemarin, tepatnya pada hari Minggu. Dan penyebabnya atau kronologinya adalah beliau terjatuh ke laut atau dari kapal saat bekerja. Dan untuk jenazahnya sudah di rumah sakit Mokpo, akan dipindahkan ke rumah sakit Busan untuk persiapan berangkat ke Indonesia.
Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib, sedangkan jenazahnya akan dikirim ke Indonesia dalam waktu dekat. Kita doakan ya guys, semoga beliau husnul khotimah, semoga saja diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan semoga saja untuk keluarga yang ditinggalkan akan diberi kesabaran dan ketabahan, dan semoga saja proses kepulangannya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saya bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat, jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.